Selamat datang di video tutorial siswa Niro. Kali ini saya akan menjelaskan tipografi bagian kedua, teman-teman. Di bagian tipografi bagian pertama, saya sudah menjelaskan mengenai serif dan sans serif. Nah, kira-kira di bagian kedua ini saya menjelaskan apa ya? Oke, sebelum saya menjelaskan secara detail, kira-kira typeface-nya apa saja untuk di bagian kedua, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru setiap minggunya dari saya. Oke, kalau begitu kita langsung saja simak videonya tipografi bagian kedua. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tipografi bagian kedua. Bagian pertama saya sudah jelaskan ya, yaitu sans serif dan serif, kurang lebih seperti itu. Serif digunakan ketika kita bermain judul, sedangkan sans serif dipakai untuk body text. Oke, kira-kira 3 typeface apa lagi yang akan saya jelaskan di sini? Sangat sederhana. Teman-teman simak videonya sampai habis, jangan sampai di skip. Kira-kira bermanfaat dan berguna di kedepannya. Oke teman-teman, saya geser ke bawah. Jadi di typeface berikutnya adalah untuk font, yaitu yang slab serif atau disebut sebagai Egyptian, teman-teman. Jadi ciri khas dari font ini adalah besar-besar, ngeblok-ngeblok. Dan font ini cocok sebagai penegasan dan penekanan dalam satu kata atau pesan. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin membuat pesan yang lebih keren dan unik fontnya dan lebih modern, gunakanlah slab serif, itu cocok. Oke, saya geser ke bawah. Ini salah satu contoh font Aronica. Jadi gayanya seperti ini. Di bawahnya ada seperti kait-kait dan sebagainya, jadi besar dan ada kaitnya kurang lebih ya teman-teman. Oke, saya geser lagi ke bawah, yaitu font Bisagoza, model seperti ini modelnya. Jadi fontnya juga sama, besar-besar juga, ngeblok-ngeblok juga. Jadi seperti serif yang biasa, cuman dia lebih tebal, kurang lebih seperti itu, makanya disebut slab serif atau Egyptian. Terus kemudian font Vertige ya, itu fontnya seperti ini. Dia juga sama, fontnya seperti body text, cuman digede-gede, besar-besar, tampilannya seperti ini. Nah, biasanya dipakai untuk judul. Oke, sangat jelas ya gambarannya ya. Jadi kalau untuk yang bagian body text nggak cocok nih teman-temannya. Oke, jadi slab serif Egyptian atau disebut Egyptian itu digunakan biasanya pada umumnya di judul, logo, atau header, bukan untuk teks panjang atau di body text. Jadi biasanya slab serif untuk judul doang, teman-teman. Buat di judul film, mungkin judul label atau merek dan sebagainya, ini cocok sekali. Oke, teman-teman, saya geser ke bawah lagi bahwa font berikutnya adalah huruf script. Nah, tadi kan slab serif, sekarang kita masuk ke huruf script. Huruf script ini bagaimana? Huruf script ini, teman-teman, ciri khasnya seperti tulisan tangan. Dia kecil tapi menyambung. Tapi ada juga yang tebal tapi menyambung. Ada juga kurang lebih seperti itu. Tapi pada dasarnya dia seperti tulisan tangan tradisional. Nah, ketika teman-teman menggunakan huruf script ini, teman-teman harus berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Huruf script ini juga nggak baik ketika digunakan dengan teks panjang, gitu kan. Kenapa? Karena sulit dibaca. Nah, sulit dibaca gitu ya. Karena makin kecil, nanti kalau tulisnya panjang kan mau nggak mau kan dikecilin tuh fontnya. Jadi agak sulit dibacanya, kurang lebih seperti itu. Tapi zaman dulu kan ada juga fontnya menggunakan tulisan tangan. Iya, zaman dulu. Tapi kan berjalannya waktu kan lebih modern dan lebih unik. Bukan unik ya, lebih keren dan mudah dibaca. Ketika kita ingin belajar tipografi, itu berbicara kenyamanan. Nah, itu dia, kenyamanan. Karena kita sudah belajar desain grafis, jadi mau nggak mau kenyamanan diperhatikan juga ketika dalam membaca. Oke, saya geser ke bawah. Ini contoh dari huruf script, yaitu font Bubayang. Yang pertama, ini untuk wedding juga bagus ya, untuk font-font kayak pernikahan atau nama-nama yang mau nikah di kartu undangan sering dipakai teman-teman ya. Atau di sertifikat juga ada kurang lebih. Oke, berikutnya ini dia untuk nama, tanda tangan, atau judul film juga bisa dipakai menggunakan font Denmark, kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya yaitu font Kadisoka. Ini font untuk judul-judul, mungkin terserah deh mau nama minuman atau nama produk atau nama label dan sebagainya. Silakan menggunakan script ini, boleh, silakan. Karena script ini ciri khasnya nyambung. Kayak kalau teman-teman lihat kayak minuman Marzan, nah itu gayanya seperti ini ya tampilannya, tapi agak panjang, meliuk-liuk. Oke teman-teman,
Ini adalah font serif yang kalian harus ketahui bahwa ketika menggunakan font script, bukan serif, maaf. Ketika kalian menggunakan script, bukan serif, teman-teman harus berhati-hati. Jangan gunakan font ini di tulisan panjang, kurang lebih seperti itu. Oke, yang font berikutnya adalah font dekoratif. Ya, ini yang terakhir teman-teman ya. Tadi kita sudah slab serif sudah, script sudah, sekarang ke dekoratif. Dekoratif ini bagaimana? Nah, dekoratif ini pengembangan dari font yang ada. Jadi pengembangan dari font serif, pengembangan dari font sans serif, pengembangan dari font slab serif, pengembangan dari script. Nah, dimodifikasi jadinya font dekoratif. Nah, biasanya font dekoratif ini dipakai seperti kayak ada tambah-tambah tertentu di bagian ujung-ujungnya, kurang lebih. Mungkin agak panjang dan sebagainya, kurang lebih ya. Tapi dekoratif ini penggabungan besar kecil gabung semua, tebal juga gabung. Oke. Terus kemudian dengan adanya font dekoratif, jadi fontnya lebih bergaya dan kesannya mempunyai kesan tertentu, kurang lebih seperti itu aja. Lebih berbeda aja ya. Oke, berikutnya contoh dari font dekoratif seperti ini ya teman-teman. Jadi ada golden light, terus ada golden light tuh seperti ini tampilannya. Jadi dia sedikit modelnya tulisan sambung tapi agak memisah sedikit. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dikembangin lagi. M-nya ditambahin agak lengkungan atau K-nya ditambahin lagi naik ke atas, itu silahkan. Oke, biasanya teman-teman kalau pernah bermain menggunakan software vektor, biasanya adalah alat tambahan untuk kayak thrill atau misalkan kayak untuk mendorong, menarik bagian-bagian tertentu supaya kayak ketarik tajam dan sebagainya, kayak percikan air. Itu ada baik di CorelDRAW, Illustrator maupun di Inkscape. Kalau teman-teman lihat video saya di Inkscape, teman-teman bisa melihat bahwa cara bermain untuk menarik-narik objeknya seperti apa. Oke teman-teman, itu salah satu contoh font dekoratif. Berikutnya seperti ini, yaitu font hijrah sama. Jadi dimodifikasi, entah ditambahkan, ada tambahan bunga atau tambahan apa, atau tambahan kayak ular-ular di ujungnya. Nah, itu dekoratif, dimodifikasi, kurang lebih seperti itu. Dan berikutnya lagi yaitu yang terakhir font Kingston Black Letter. Jadi teman-teman sering lihat juga font-font seperti ini sering dipakai produk kayak minuman ya, baik Marjan atau apa, model seperti ini. Kalau teman-teman ingin mengembangkan di belakangnya agak lebih bulat atau lebih lancip atau lebih tipis, itu bisa ada alatnya tambahan khusus. Di sini saya tidak menjelaskan kira-kira fontnya bagaimana cara buatnya, tapi saya menjelaskan di dalam tipografi ada 5 font, yaitu serif, sans serif, slab serif, script, dan dekoratif. Itu pada umumnya. Nah, teman-teman nanti tinggal kembangin lagi. Oke, materi ini khusus untuk pemula ya teman-teman ya. Jadi kira-kira teman-teman harus tahu. Oke, selanjutnya bahwa dekoratif ini memang kurang baik ya bila digunakan tulisan panjang, sama seperti script, sama seperti slab serif. Jadi cocoknya untuk biasanya untuk tulisan pendek teman-teman, judul dan sebagainya. Nah biasanya kenapa sih nggak boleh panjang? Karena sulit dibaca, sama seperti script, sama seperti slab serif. Ketika nanti dekoratif ini dipendekkan, itu nanti jadi jelimet gitu loh kan. Nah makanya lebih baik digunakan dengan kata-kata merek atau tulisan yang pendek, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, kita sudah memahami beberapa jenis tipografi di fontnya, yaitu typeface-nya, yaitu slab serif, script, dan dekoratif. Nah teman-teman nanti saya akan jelaskan di part yang ketiga, bagian ketiga, yaitu mengenai teknis kerning, tracking, leading, dan hierarki. Mungkin teman-teman pernah dengar kerning, tracking, leading. Itu hal biasa pak. Tapi ini ada tekniknya teman-teman. Kenapa harus begini, kenapa harus begini? Nanti saya kasih gambarannya ya. Kalau hanya untuk menggeser melebar, rapetin, jarak atas bawah, itu seorang tahu. Tapi saat ini kapan digunakannya dan bagaimana, penempatannya bagaimana. Nah, nanti saya jelasin di bagian ketiga. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan pada hari ini mengenai slab serif, script, dan dekoratif. Saya berharap materi bermanfaat dan berguna buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Kalau memang video ini bermanfaat dan berguna banget, silahkan di-share ke teman-teman lain supaya teman-teman bisa mendapatkan berkat baru bagi semua orang. Nah, kurang lebih teman-teman juga bisa berbagi rezeki di sini. Oke teman-teman, sekian terima kasih. Kita akan ketemu lagi di bagian ketiga mengenai tipografi.